Sumpah Setia Krishna. Salwa sangat marah ketika mendengar berita terbunuhnya Sisupala oleh Krishna pada waktu upacara besar Raja Suya yang diadakan Yudhistira di Indraprastha. Salwa, sahabat Sisupala, tahu benar bahwa Krishna dan Sisupala memang bermusuhan, walaupun mereka saudara sepupu, karena Basudewa ayah Krishna kakak beradik dengan Sutradewi, ibu Sisupala. Pangkal permusuhan itu adalah Dewi Rukmini, kekasih Sisupala yang dilarikan dan diperistri oleh Krishna. Sebagai teman sejati yang ingin membalas dendam atas kematian Sisupala, Salwa dan pasukannya menyerang Dwaraka, ibu kota kerajaan Krishna. Ketika itu, Krishna masih berada di Indraprastha dan semua urusan sehari-hari kerajaan dilaksanakan oleh Ugrasena. Walaupun sudah lanjut usia, dengan sekuat tenaga, Ugrasena mempertahankan ibu kota Dwaraka dari serangan Salwa. Ibu kota Dwaraka dikelilingi benteng yang sangat kuat dan didirikan di sebuah pulau yang dilengkapi persenjataan luar biasa. Di dalam benteng didirikan kemah-kemah untuk menyimpan persenjataan dan persediaan makanan dalam jumlah sangat besar. Bala tentara Dwaraka yang sangat banyak jumlahnya dipimpin oleh perwira-perwira yang cakap. Ugrasena mengumumkan keadaan perang. Pada malam hari, rakyat dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat hiburan. Semua jembatan dan pantai dijaga ketat. Kapal dilarang berlabuh. Semua jalan keluar masuk ibu kota dipasangi rintangan berupa batang-batang pohon berduri. Penjagaan diperketat. Setiap orang yang keluar atau masuk ibu kota diperiksa tanpa kecuali. Singkatnya, segala sesuatu diterapkan dengan keras dan tegas agar ibu kota bisa dipertahankan. Bala tentara Dwaraka diperbanyak dengan memanggil pemuda-pemuda yang sudah teruji kebugaran dan ketangkasannya berolah senjata. Tetapi pertahanan sekokoh itu tak mampu menahan serangan bala tentara Salwa yang perkasa dan bersenjata lengkap. Serangan mereka begitu hebat sehingga ibu kota Dwaraka rusak berat. Ketika kembali, Krishna sangat kaget dan marah melihat ibu kota Dwaraka telah dihancurkan bala tentara Salwa. Ia lalu mengerahkan kekuatan yang ada untuk membalas serangan Salwa. Setelah bertempur dengan sengit, bala tentara Dwaraka berhasil mengalahkan bala tentara Salwa. Ketika itulah Krishna mendengar berita tentang kekalahan Pandawa dalam permainan dadu di Hastinapura. Segera ia bersiap untuk menemui Pandawa di hutan tempat pengasingan mereka. Banyak yang ikut bersamanya, antara lain orang-orang terkemuka dari Boja, Wrisni, dan Kekaya, dan Raja Dritakestu dari kerajaan Cedi. Dritakestu adalah anak Sisupala, tetapi ia sangat kecewa mendengar tentang kebusukan hati Duryodhana. Ia meramalkan bahwa bumi ini akan menghisap darah manusia-manusia jahat seperti putra Dhritarashtra itu. Draupadi mendekati Krishna dan menceritakan penghinaan yang dialaminya dengan suara terputus-putus dan air mata berlinang-linang. Aku diseret ke depan persidangan. Anak-anak Dhritarashtra menghinaku dengan sangat keji. Mereka menelanjangi aku dan mengira aku akan sudi menjadi budak mereka. Mereka perlakukan aku seperti perlakuan mereka terhadap dayang-dayang di Hastinapura. Lebih menyakitkan hati adalah sikap Bhisma dan Dhritarashtra yang seolah-olah lupa akan asal kelahiranku dan hubunganku dengan mereka. Wahai Janardana, suami-suamiku pun tidak melindungi aku dari penghinaan manusia-manusia bejat itu. Kekuatan raga Bima yang perkasa dan senjata Gandiwa Arjuna yang sakti tak ada artinya. Orang yang paling lemah sekalipun, jika mendapat penghinaan sekeji itu, pasti akan bangkit melawan. Tetapi Pandawa yang terkenal sebagai pahlawan-pahlawan masyhur malah tidak melakukan apa-apa. Aku, putri raja dan menantu Raja Pandu, diseret ke depan persidangan dengan rambut dicengkram. Aku, istri 5 pahlawan besar, merasa terhina sehina-hinanya. Wahai Masudana, engkau pun telah meninggalkan aku.
Sambil berkata-kata demikian, sekujur tubuh Draupadi bergetar karena marah dan sakit hati yang tak tertanggungkan. Krishna sangat terharu dan mencoba menghibur Draupadi yang menangis terseduh-seduh. Katanya, mereka yang telah menghinamu kelak akan binasa dalam perang besar yang penuh pertumpahan darah. Hapuslah air matamu. Aku berjanji, segala penghinaan yang menimpamu akan dibalas setimpal. Aku akan menolong Pandawa dalam segala hal. Engkau pasti akan menjadi permaisuri raja-raja yang agung. Langit boleh runtuh, gunung Himalaya boleh terbelah, bumi boleh retak, lautan boleh kering. Tetapi kata-kataku ini akan kupegang teguh. Aku bersumpah di hadapanmu. Demikianlah Krishna bersumpah di hadapan Draupadi, seperti dinyatakan dalam kitab-kitab suci. Demi melindungi kebenaran, dimusnahkanlah kejahatan. Demi memegang teguh dharma, aku dilahirkan ke dunia dari abad ke abad. Drestadyumna menghibur Draupadi dengan berkata, hapuslah air matamu adikku, aku akan membunuh Drona, Sri Kandi akan menewaskan Bhisma, Bima akan menyelenyapkan nyawa Duryodhana dan saudara-saudaranya, sedangkan Arjuna akan menamatkan Karna, anak sais kereta kuda itu. Krishna berkata lagi, ketika peristiwa sedih itu menimpa dirimu, aku sedang berada di Dwaraka. Andai aku ada di Hastinapura, aku pasti takkan membiarkan kecurangan itu terjadi. Walaupun tidak diundang, kalau tahu aku pasti akan datang untuk mengingatkan Rona, Kripa dan para kesatria tua lainnya akan tugas kewajiban mereka yang suci. Aku pasti akan mencegah permainan curang itu dengan jalan apapun. Ketika Sakuni menipumu, aku sedang bertempur melawan Raja Salwa yang menyerang Dwaraka. Aku baru mendengar tentang hal ini setelah mengalahkannya. Aku sangat sedih mendengarnya, lebih-lebih karena aku tak kuasa segera menghapus lukamu. Ibarat membetulkan bendungan rusak tidak bisa langsung selesai dan untuk sementara air tetap merembes. Setelah berkata demikian, Krishna minta diri untuk kembali ke Dwaraka bersama Subhadra, adiknya yang diperistri Arjuna, dan Abhimanyu keponakannya. Drestadyumna kembali ke Panchala membawa anak-anak Draupadi dari kelima suaminya, yaitu Pratiwiwindya, anak Yudhistira, Srutasoma, anak Bhima, Srutakirti, anak Arjuna, Satanika, anak Nakula, dan Srutakarman, anak Sahadewa.